Baik, kalau itu kita lanjut dari apa yang tadi belum sempat terlanjutkan. Iya. Ya tapi memang ini ya, memang banal ya ceritanya. Cerita kami itu memang banal. Harus saya akui dan butuh waktu juga bagi saya untuk mengakui bahwa serem juga ya. Serem juga kisah tentang perjumpaan lintas iman dalam keluarga kami. Ya akhirnya secara official yang putri itu dimakamkan secara Islam. Yang meninggal sebenarnya yang putri dulu. Dimakamkan secara Islam. Tapi itu tadi sempat terjadi bukan chaos ya. Tapi ya ketegangan antara adik-adiknya Eyang Katolik dengan anak-anaknya Eyang yang perempuan muslimah Islam. Ya akhirnya ya itu tadi pocong tapi ya digenggami salib. Dan dari info yang saya dapat Eyang Putri sempat dibaptis darurat. Baptis darurat itu siapapun bisa membaptis. Misalnya saya itu belum baptis ya, pengen baptis belum baptis, mau mati dalam sakratul maut, mau mati ketemu kamu kan seorang muslim ya, Islam. Ada aqua di sini, tolong baptis saya. Kamu baptis saya bisa. Tapi ya itu darurat. Nah, dalam catatan saya mau mati. Kalau biasa-biasa saja enggak semudah itu. Kalau yang biasa-biasa saja ya ya harus ada tahap-tahapnya yang sulit. Itu soal Eyang Putri. Kemudian selang beberapa tahun baru Eyang Kakung yang meninggal. Yang saya rasakan saat itu dari kematian Eyang Putri sampai Eyang Kakung meninggal ini ya Eyang belum beragama. Yang saya rasakan adalah kemudian tiba-tiba di rumah Kauman itu, rumahnya Eyang itu Kauman Solo. Langsung isinya foto Eyang Putri semua. Semuanya foto Eyang Putri. Terasa sekali betapa Eyang ini kehilangan Eyang Putri lah. Terus ya meskipun secara ofisial tidak beragama, tetapi Eyang Kakung ini percaya Tuhan, berketuhanan gitu. Dan dengan imannya itu ya menolong orang-orang yang membutuhkan secara spiritual. Kemudian di akhir hidupnya Eyang ini menderita sakit, meninggal, bangkit lagi, meninggal, hidup lagi, mati suri gitu loh. Susah mati. Ya believe it or not, percaya nggak percaya, orang Jawa yang sakti itu memang katanya susah mati, perlu melepas ilmunya. Kemudian bapak saya sama Pak D, bapak sama Pak D ini Katolik. Pak D nomor 3, Pak D saya itu 2, satu Islam, satu Katolik. Nah sama bapak sama Pak D yang Katolik ini sowan Eyang di rumah sakit. Pak, di Indonesia orang itu perlu tongkat. Di Indonesia ini ada 5, bapak belum punya tongkat. Mbok milih 1 tongkat untuk teken urip itu tongkat hidup lah. Silakan pilih. Nah dari 5 ini anak-anakmu tuh yang tahu 2, Islam atau Katolik. Bapak mau ikut kami, kalau mau ikut kami nanti kami baptis, atau mau ikut mbak atau ikut adik, bule sama bude itu kan Islam ya. Terus kata Eyang waktu itu, saya tak ikut adikmu, dalam bahasa Jawa, aku tak melu adikmu mengko ben diajari salat bojone. Aku tak ikut adikmu nanti biar diajari sholat sama ngaji sama suaminya ya. Lalu akhirnya dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Begitu selesai mengucapkan kalimat syahadat, wah keluar semua, muntah-muntah ya. Keluar semua, akhirnya bisa meninggal dalam damai, meninggal secara Islam. Dan ya mungkin beliau memilih meninggal secara Islam ya karena istrinya dimakamkan secara Islam ya. Jadi biar ya saya rasa Eyang sangat kehilangan, sangat merindukan istrinya, jadi dia ingin bersatu dengan istrinya. Nah setelah Eyang meninggal,
Yang saya ingat waktu itu di rumah Kauman itu ada kupu-kupu. Selama yang di mana? Rumah sakit. Di rumah Kauman itu ada kupu-kupu putih kan. Begitu yang meninggal kupunya ini jatuh. Plek. Aku ingat betul saya. Tapi ya sekali lagi ini apa ya? Pembicaraan ranah religi ini kan kadang-kadang menyerempet ke ranah-ranah goib gitu ya. Ranah-ranah metafisik. Ya believe it or not lah. Itu yang membuat kami keluarga beda-beda. Ada yang Islam, ada yang Katolik. Mbak sepupu itu malah ada yang Protestan. Meskipun begitu, ketika Eyang masih hidup, momen Lebaran, ya kami akan ke Kauman, sungkem. Jadi meskipun secara ofisial Eyang ini bukan Muslim, begitu Lebaran kami akan sungkem ke dia, merayakan Lebaran, Idul Fitri bersama-sama. Sehingga antara religi dan kultural ini ada titik iris lah, ada irisan gitu lah. Nah dari sana kalau tidak inklusif ya nggak mungkin ya. Cuma saya hanya bisa mengatakan contoh interaksi interreligius keluarga kami bisa dikatakan ya tidak ideal. Bahkan bisa dikatakan ya ini ya jelek gitu. Tidak ideal, jelek. Bukan suatu inklusivisme yang layak dicontoh sebenarnya. Tetapi pasca kematian Eyang, pasca kematian bapak saya, pasca kematian Pak D yang Muslim, tadi kan saya cerita ada Pak D yang Muslim juga ya, pasca kematian Pak D yang Muslim, dialog antara saya dan saudara sepupu itu juga kemudian semakin intens. Ada saudara sepupu saya sebut aja namanya Padma Kuncara. Jadi kalau kalian ketemu orang namanya Padmo, Padma, Padmi, ada kemungkinan itu masih saudara sama saya. Ada kemungkinan ya, belum tentu tapi. Kakak sepupu saya itu Padma Kuncara. Dia juga bergelut di dunia seni teater. Sekarang dia rapper profesional. Ya, masih di Solo sana. Saya sendiri juga senang berteater, senang berkesenian. Kami ketemu, ngobrol, dialog lintas iman, itu terjadi. Kami sepupu, saudara, dialog lintas iman, dialog tentang filsafat. Bukan demi agama itu sendiri, tetapi justru itu menjadi batu loncatan kami untuk membuat karya bersama. Ya berhasil, meskipun bukan karya yang besar ya, bukan karya yang wah ya, tetapi beberapa kali kami berkolaborasi lah. Dia nge-rap, saya main sebagai aktor di musik videonya gitu. Terus saya bikin puisi, terus kemudian oleh dia diadaptasi menjadi lagu rap gitu dan sebagainya, hip hop, lebih ke hip hop itu. Nah saya kira tadi saya cerita inklusivisme yang sakit. Nah hubungan saya dengan kakak sepupu saya ini bisa dikatakan ya ini inklusivisme yang sehat lah. Kami tidak saling mencampur adukkan agama. Saya Katolik, dia Islam. Dia waktunya sholat saya ingatkan, saya ke gereja juga dia menghormati. Jadi ada kami tidak menghilangkan identitas, kami tetap seperti identitas kami, tetapi kami bisa bertemu bukan untuk saling mengkonversi agama masing-masing, enggak, tetapi untuk ya get along, bikin sesuatu yang positif. Kira-kira itu. Ya, mungkin sebenarnya izin saya menanggapi ya cerita Pak Padma ini mungkin agak sensitif ya. Tapi saya memandang apa yang terjadi di keluarga Bapak itu hasilnya kan menjadi hubungan yang baik terhadap kakak sepupu Bapak ya. Nah itu mungkin salah satu hikmah lah dari apa yang Bapak alami sebelumnya. Dan juga saya ya mungkin feel sorry juga mengenai hal itu. Nah mungkin untuk itu ya, mengenai inklusivisme ternyata dari cerita Bapak, ternyata inklusivisme itu tidak selamanya baik. Yeah. Tidak selamanya baik. Kau udah hati-hati ya? Iya. Nah oleh karena itu mungkin untuk menghindari itu ya, untuk menghindari inklusivisme yang tidak baik, itu kira-kira ada yang perlu dilakukan Pak? Seperti memberi batasan atau bagaimana itu? Mungkin gimana? Jangan sinkretis. Jangan mencampurkan. Jangan mencampurkan. Jadi
kalau kita sudah mulai mencampur gitu ya, Iya. ya itu akan menjadi tidak baik. Mencampur ini dalam urusan identitas ya, Ya iman, religi. iman maupun ras suku juga, karena di Indonesia sebenarnya kalau kita melihat di peta Indonesia ini kan mayoritas Muslim, dan kalau bicara soal ras suku itu kan Jawa. Nah ini kan kalau yang saya pandang ya, kalau dari perspektif keluarga saya sendiri itu banyak yang ekstrim terhadap Islam itu ya. ada beberapa yang ekstrim. Kalau saya pribadi, saya melihat itu kayak ya sangat fanatik, dan ya mungkin ya itu mungkin apa yang diajarkan kepada mereka, dan mereka dituntut untuk menyebarkan hal itu. Ya. Nah itu mungkin ya, pandangan-pandangan mereka. Cuma kalau menurut saya, kalau kita bicara itu terus, ya tidak mungkin kita bisa hidup di Indonesia ini. Iya, ya. betul. Karena sangat plural dan bermacam-macam. Nah itu yang membuat saya kadang ya berpikir untuk agak mencari informasi lebih di dunia luar. Loh, sebagai orang Indonesia perbedaan kita itu keniscayaan. Mau nggak mau kita ini berbeda, ya kan? Saya tadi mengatakan sama-sama Jawa, Jawanya Solo sama Jawanya Malang aja udah beda. Sama-sama Islam loh ya. Islamnya Jogja sama Islamnya Malang tuh beda. Saya punya teman dosen UB, asli Jogja. Hal pertama yang dia keluhkan adalah azan. Muslim dia.